Relawan Jokowi gugat Najwa karena wawancara kursi kosong. Halo, selamat datang kembali di channel Suara ID. Beberapa waktu lalu sampai hari ini, acara Mata Najwa masih terus tersoroti publik, baik di sosial media IG, FB, Twitter, dan media-media lainnya. Tidak lain yaitu wawancara kursi kosong. Ya, acara tersebut emang banyak mendapatkan respon negatif oleh orang-orang. Banyak yang menganggap wawancara tersebut tidak etis dan terkesan provokatif. Karena menganggap wawancara tersebut tidak etis dan provokatif inilah, relawan Jokowi malah melaporkan Najwa. Mereka membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Rupanya mereka merasa tersinggung karena wawancara tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pantas hanya karena tersinggung kemudian mereka melapor Najwa? Tentu saja sangat konyol. Rasanya itu hanya karena terlalu baper sehingga main lapor. Nyatanya yang disinggung oleh Najwa adalah Menteri Kesehatan Terawan yang tidak ada hubungannya dengan relawan Jokowi. Menteri Terawan saja sebagai orang yang dibahas dalam wawancara kursi kosong tersebut hanya diam-diam saja, bahkan tidak menyebut nama Najwa sedikit pun. Lalu kenapa relawan Jokowi yang kepanasan? Sebenarnya sih emang jika ingin mempermasalahkan acara tersebut, mungkin bisa diselesaikan dengan orang yang bersangkutan secara langsung. Tapi jika dibawa ke ranah hukum, rasanya ya terlalu lebay. Apakah saya membela Najwa? Jelas saja tidak. Saya dengan penuh kesadaran menilai acara wawancara kursi kosong tersebut itu emang tidak etis. Di wawancara tersebut jelas Najwa tidak sedang mencari jawaban. Wawancara tersebut hanyalah sensasi sekaligus singgungan Najwa mengenai persoalan COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Tapi jikalau hanya karena korban perasaan yang terlukai lalu relawan Jokowi membawa acara tersebut ke ranah hukum, ya lebay. Jikalau bisa beri saran ya, bagaimana jika pertanyaan dalam wawancara tersebut menjadi bahan untuk introspeksi diri? Atau juga melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut relawan Jokowi bisa mengukur kira-kira sejauh manakah penanganan mereka terhadap COVID-19. Mungkin begitulah. Dan untuk Najwa barangkali Najwa harus berhati-hati lagi, lebih bijak lagi, dan bisa mikir-mikirlah dalam berkarya. Saya sendiri mengerti alasan mengapa ada wawancara kursi kosong. Sekarang ini adalah era pandemi. Jutaan orang-orang di Indonesia menantikan jawaban terkait masalah COVID-19. Sehingga Najwa selaku presenter pintar, dia paham betul acaranya dalam mewawancari Menkes Terawan merupakan wawancara yang paling dinanti-nantikan publik. Sehingga hadirnya Menkes Terawan membuatnya berpikir untuk mewawancarai kursi kosong tersebut. Sekalipun Menkes Terawan sudah memerintahkan bawahannya untuk mewakilinya di acara tersebut, tapi ya Najwa emang kebelet banget menantikan kehadiran Menkes Terawan. Sehingga kehadiran bawahannya itu justru ditolak. Ya, sepintar-pintar dan seterkenal apapun Najwa sebagai seorang presenter, Najwa juga manusia yang suatu saat akan berbuat kesalahan, termasuk pada wawancara kursi kosong itu. Tapi kembali lagi, akan sangat konyol jikalau hanya wawancara tersebut Najwa kemudian dilaporkan pelanggaran hukum oleh relawan Jokowi. Barangkali jika emang niat dilaporkan, lebih tepat untuk dilaporkan ya majalah Tempo yang beberapa waktu lalu justru secara terang-terangan menghina presiden. Jadi yang dilakukan Najwa dalam wawancara kursi kosong tersebut bukanlah apa-apa dan bukanlah seberapa dan tidak sepantasnya untuk dibawa ke ranah hukum. Sebenarnya masih banyak cara-cara yang lebih elegan dalam menghadapi media-media yang tidak bertanggung jawab dalam menyajikan beritanya ketimbang membuat sebuah laporan pelanggaran hukum yang nantinya ditolak dan ujung-ujungnya hanya mempermalukan diri sendiri.